Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menyampaikan presentasi dari proyek kami yaitu Virtu online jamming platform. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri yaitu Samuel dengan NIM 056, dan ada Andreas dengan NIM 029, ada Kevin dengan NIM 099, dan Elvan dengan NIM 132. Izinkan kami lanjutkan. Pertama kita masuk ke latar belakang Virtu Jam. Musik adalah salah satu bentuk seni yang seringkali membutuhkan kolaborasi antar musisi untuk menciptakan harmoni yang sempurna. Namun, keterbatasan jarak dan waktu kerap kali menjadi hambatan bagi musisi untuk berlatih atau melakukan jamming secara bersama-sama secara langsung. Teknologi internet menawarkan solusi jamming online secara real-time, tetapi tantangan seperti latensi atau delay audio yang tinggi dan sinkronisasi tempo menjadi kendala utama. Untuk menjawab tantangan ini, Virtu Jam hadir sebagai sebuah platform berbasis peer-to-peer yang dirancang khusus untuk para musisi yang menginginkan fleksibilitas kolaborasi secara online. Virtu Jam memberikan pengalaman bermain musik yang mendekati jamming langsung di studio tanpa harus bertemu secara fisik. Virtu Jam, jam together, anywhere, everywhere. Kenapa harus menggunakan Virtu Jam? Dasar dari proyek ini adalah para musisi yang kesulitan untuk berkolaborasi di suatu tempat seperti studio dan di waktu yang sama karena berbagai halangan seperti cuaca, jadwal yang padat, biaya yang mahal, dan faktor-faktor lainnya. Dengan adanya proyek ini, musisi dapat melakukan kolaborasi dan jamming tanpa memikirkan hambatan-hambatan tersebut yang mengurangi produktivitas. Memang terdapat alternatif lainnya seperti WhatsApp atau online platform meeting seperti Zoom. Namun, kenyamanan dalam menggunakannya masih jauh di bawah harapan. Dapat kita perhatikan logo Virtu Jam itu berada di atas bidang hitam dengan lekukan-lekukan kuning. Maksud dari kuning ini adalah membawa suasana semangat, bernuansa futuristik dan mendorong kreativitas. Dan warna hitam mendepankan minimalisme, kesederhanaan, dan profesionalisme. Logo Virtu Jam dirancang dengan mengambil inspirasi dari bentuk waveform. Dapat kita lihat di sini, atau gelombang suara yang merupakan representasi visual paling khas dalam dunia musik digital. Bentuk waveform ini menggambarkan dinamika, ritme, dan ekspresi dalam bermusik, sesuatu yang menjadi inti dari aktivitas jamming itu sendiri. Kombinasi antara bentuk waveform dan kedua warna ini, kuning dan hitam, tidak hanya menciptakan logo yang menarik secara visual, tetapi juga mencerminkan sisi Virtu Jam menjadi platform kolaborasi musik yang dinamis, stabil, dan penuh semangat. Berikut adalah prinsip IMK atau HCI yang kami kedepankan dalam proyek kami. Yang pertama adalah simplicity, yaitu setiap elemen ditampilkan secara ringkas dan berfokus pada fungsi inti. Discoverability, yaitu desain yang familiar, mempersingkat waktu bagi pengguna dalam menyesuaikan diri. Konsistensi, elemen yang digunakan berulang, memudahkan pengguna dalam mempelajari antarmuka. Dan structure, desain dibuat terorganisir dan mengadopsi tata letak yang populer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya ada wireframe. Wireframe merupakan kerangka awal desain antarmuka yang berfungsi untuk memetakan struktur halaman dan alur interaksi pengguna secara logis sebelum masuk ke tahap visualisasi desain UI. Dalam perancangan wireframe Virtu Jam, kami menerapkan prinsip mapping dan konsistensi dari interaksi manusia dan komputer. Mapping diterapkan dengan menyusun letak tombol dan fitur sesuai logika pengguna, seperti ikon mikrofon di area jamming atau menu pengaturan yang mudah dijangkau. Sementara itu, konsistensi diterapkan melalui struktur halaman yang seragam dan ikon yang familiar. Selanjutnya saya akan jelaskan di Figma. Nah, ini adalah keseluruhan wireframe dari aplikasi Virtu Jam. Nah, untuk sebagai contohnya, saya akan jelaskan dari bagian jamming room yang merupakan fitur utama dari aplikasi ini. Nah, bagian ini merupakan kerangka sebelum kita masuk ke UI desainnya sebagai acuannya. Seperti ini ada seperti layoutnya ada untuk bagian kita sendiri, ada member-member yang lain, kemudian di sini ada nanti diisi untuk icon-icon yang akan didesain di UI design. Baik, untuk selanjutnya itu ada fitur unggulan.
mana Virtual Jam ini memiliki 4 fitur unggulan. Pertama, online jamming session, itu musisi dapat membuat atau bergabung ke sesi jamming secara real time dari mana saja. Dirancang dengan latensi rendah agar pengalaman bermain terasa seperti berada di suatu ruangan. Yang kedua, audio settings customization. Pengguna dapat mengatur kualitas audio, memilih driver tersendiri, dan menyesuaikan latensi sesuai kebutuhan perangkat masing-masing. Memberikan kontrol penuh demi kenyamanan saat jamming. Yang ketiga, ada recording and playback. Sesi jamming dapat direkam dan disimpan secara otomatis. Hasilnya bisa diakses kembali melalui cloud storage kapanpun dibutuhkan. Yang keempat, ada integrated communication tools. Dilengkapi dengan fitur voice chat, video call, dan pesan teks agar komunikasi antar musisi berjalan lancar selama sesi berlangsung. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan melalui Figma. Oke, pertama itu ada di bagian mixer ya. Mixer ini kontrol pengguna, ada input, masternya ini untuk keseluruhan, kemudian ini untuk channel kita sendiri, kemudian ini untuk channel dari member-member lain ya, kita bisa on off kan. Kemudian ini ada left out dan right out-nya. Untuk outputnya, misalnya sebelah kiri speaker kita mau agak lebih kencang ataupun balance seperti ini. Kemudian ini ada bagian reverb, ini untuk pengaturan dari efek ruangannya mau sebesar apa. Di sini ada knob size. Di knob size ini kita bisa atur seberapa besar ruangannya. Nanti ini akan berubah juga, ada on off-nya juga seperti itu. Kemudian ini untuk bagian delay, ada input, ada feedbacknya ini mau seperti apa, ada normal, invert, ataupun pingpong. Time-nya untuk mengatur kecepatan dari delay-nya. Kemudian ada 5 band equalizer, bagian ini untuk mengatur frekuensi, semisal high-nya terlalu tinggi, ini bisa kita turunkan, atau low-nya terlalu besar, terlalu rendah, atau kayak kurang ngebass, bisa kita naikkan ke di frekuensi untuk low 100 Hz sampai 300 Hz. Bagian jamming room di sini kita bisa record, bisa buka ke mixer tadi, mute dan unmute mic, kemudian webcam bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan. Berikutnya ada setting. Kita untuk setting ini langsung ke sini aja detail lah. So kita masuk ke detail dari setting. Ada audio input, audio output, device priority, dan chamber rate. Ini berhubungan dengan pengaturan dari audio instrumen kita. Ada ini sound card-nya, hardware-nya pakai apa, input dan output device ini drivernya. Sample rate untuk kualitas dari sinyal kita, sinyal instrumen. Kemudian kamera input dan mic input ini untuk komunikasi. Ada webcamnya, kita mau pakai device apa webcam, mic input. Nah, misalnya kita pakai mic eksternal, bisa kita tambahkan dari sini, ada drop down-nya. Kemudian ada preview dari kameranya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan alur aplikasi kami dari Virtual Jam. Alur aplikasi adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Mulai dari awal membuka aplikasi, melakukan login, menggunakan fitur utama seperti jamming dan komunikasi, hingga proses penyimpanan rekaman. Contohnya, melakukan login atau registrasi, masuk ke dashboard dan membuat atau bergabung, mengatur konfigurasi audio, melakukan jamming bersama musisi lain secara real time. Selama jamming sesi direkam oleh sistem, kemudian rekaman disimpan ke cloud dan bisa diakses kembali. Final design. Setelah merancang wireframe sebagai dasar struktur aplikasi, kami mengembangkan desain antarmuka final Virtual Jam dengan mengutamakan prinsip-prinsip desain visual modern, konsistensi, dan usability. Tampilan antarmuka dirancang minimalis dan intuitif dengan layout yang rapi serta ikon-ikon yang mudah dikenali. Pemilihan warna mengikuti tema profesional namun tetap energik, yaitu kombinasi hitam dan kuning, yang mencerminkan keseimbangan antara fokus, teknis, dan semangat kreatif dalam bermusik. Kami menerapkan prinsip simplicity untuk menghindari elemen visual yang membingungkan, serta visibility agar tombol-tombol dan status sistem seperti koneksi atau mute bisa terlihat oleh pengguna. Detailnya akan saya jelaskan di Figma. Sekarang kita move ke Figma aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
alur aplikasi Vir2Jam melalui Figma. Nah, ketika pertama kali pengguna membuka aplikasi, maka akan bertemu dengan loading screen dengan tampilan logo dan tulisan Vir2Jam. Kemudian setelah dari loading screen tadi akan bertemu dengan laman untuk login. Nah, di sini ada login to continue, username, password. Nah, di sini kalau kita nggak punya akun, kita bisa register dulu, bisa pakai Google dan Spotify. Nah, setelah daftar akun tadi, kita login seperti biasa. Nih, ini dia tadi form untuk register kalau kita belum punya akun Vir2Jam. Nah, setelah kita melakukan login, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard utama Vir2Jam. Di sini terdapat beberapa menu seperti di kiri sidebar, ada jamming, message, record, dan setting. Di sini ada search bar. Kemudian di sini ada create room, ada profil, ada launching notifikasi, dan room. Di dalam dashboard ini, pengguna akan bisa melakukan jamming dengan cara join ruangan atau membuat room. Nah, di sini kita coba untuk pengguna melakukan pembuatan room. Di sini bisa isi judul, kapasitas, genre, password kalau misalnya ruangan tersebut mau dibuat private. Nah, ini kalau pengguna ingin melakukan join, maka akan tampil pop-up nama room, tanggal, waktu jam berapa jamming itu dimulai, waktu yang telah berlalu atau sudah berapa lama, ada status ini kapasitas yang sudah terisi, dan password kalau kita masuki ruangan yang private. Nah, untuk masuk ruangan tersebut kita akan menunggu sebentar sampai host ACC atau mengonfirmasi kita untuk masuk. Maka kita akan masuk ke ruangan jamming. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada pengguna-pengguna seperti avatarnya gitu. Di sini kalau kita ngomong contohnya, maka akan ada outline yang keluar. Di sini ada beberapa layout dari musisi-musisi, bisa kita atur nanti. Di sini ada tombol untuk keluar, ada metronom, ada record, ada buka mixer, kemudian ada mute atau unmute mikrofon, dan ada kamera. Di sini ada kolom chat untuk ngechat si musisi-musisi lain. Nah, kemudian di sini ada bar jaringan. Di sini kita bisa mengetahui latensi atau speed dari jaringan teman kita sesama musisi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam panel listening message. Di sini pengguna dapat melihat kapan mereka adalah sama musisi antar muka yang rapi seperti di sini menampilkan kemudahan akses. Lalu terdapat nama kontak dan pesan terakhir dengan indikator status online yang jelas seperti lingkaran hijau ini. Ini sangat penting untuk membangun komunitas dan memungkinkan musisi untuk berinteraksi, berdiskusi, atau sekedar menyapa bersama proyek. Selanjutnya, pada bagian tampilan ini merupakan private message. Ketika pengguna memilih salah satu message dari sini, mereka akan dibawa ke tampilan percakapan pribadi. Di sini kita melihat contohnya seperti Slipknot ini. Antar muka ini dirancang agar sesuai dengan seperti aplikasi perpesanan instan lainnya seperti WhatsApp ataupun Messenger. Fitur ini memungkinkan musisi untuk berkomunikasi secara rinci, berbagi ide, atau bahkan mengirim file terkait musik mendukung kolaborasi yang lebih dalam dan terorganisir. Di sini terdapat button untuk file select, emoji, dan tombol send. Selanjutnya untuk desain halaman page record, ini adalah salah satu fitur dari aplikasi yang yaitu untuk merekam dan menyimpan sesi jamming. Pada layar record ini, pengguna dapat melihat sesi jamming yang telah mereka rekam. Setiap entry menyebutkan judul, tanggal, dan waktu hasil rekordan. Lalu terdapat 3 button di sini, tombol play,
Tombol download dan tombol hapus memungkinkan pengguna untuk memilih apa yang akan dilakukan terhadap sesi rekrutmen ini. Fitur ini sangat berharga bagi musisi untuk meningkatkan kembali sesi mereka, melacak kemajuan atau bahkan berbagai hasil rekaman dengan orang lain. Lalu terdapat juga fitur paginasi di bawah. Pengguna dapat memudah navigasi melalui mereka rekaman yang panjang. Adalah halaman edit profil. Di layar ini pengguna dapat dengan mudah memperbarui informasi akun mereka seperti username, email, dan password. Fitur ini sangat penting untuk memastikan pengguna untuk mengelola identitas mereka di platform ini. Desain yang bersih dan intuitif ini sangat berguna untuk memudahkan pengguna sehingga pengguna tidak perlu bersusah payah untuk menemukan field yang akan diisi. Sini juga terdapat ikon-ikon kecil untuk memastikan bahwa pengguna dapat melihat secara langsung apa yang. Lalu terdapat ikon eye yang bisa digunakan untuk melihat password sebelum mengklik tombol save change. Jadi pengguna tidak ada error prevention untuk meningkatkan preferensi pengguna. Oke, itu saja untuk final listing-nya. Saya akan menampilkan muka aplikasi dari aplikasi Virtuozam kami. Ini adalah halaman page awal, loading page, register atau login, dan ini adalah tampilan awal, create room, join room, dan waiting room. Ini adalah tampilan rock session, memungkinkan pengguna saling berinteraksi dengan musik. Mixer, message, tampilan pada private message, record, settings, dan profil. Setting profil. Demikian presentasi ini.